Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saya, Pak? Alhamdulillah sehat. Izin Pak, ini Rejo mau ambil tugas, mau buat tugas tentang mobil 331 TDP Angkatan Belanda. Baik, Pak. Jadi di tugas mobil 331 itu ada mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya Pak Karno selaku kepala sekolah di Payang, Pak ya. Jadi izin Pak ya, saya mau bertanya di beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak Karno, selama ini Bapak selaku sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi misalnya sekolah kan sering terjadi kasus-kasus itu Pak ya, membedakan antara ini kasus dilema etika atau itu adalah bujukan moral. Kira-kira selama ini bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasinya Pak? Cara Membedakannya Pak? mengidentifikasi masalah ya. Ya, kasus-kasus termasuk dilema etika atau itu sebagai bujukan moral. Nah, untuk kita kira-kira dulu, kira-kira dulu klasifikasi dulu yang mana itu yang masuk ke etika, yang mana yang masuk ke dalam Bujukan moral. misalkan itu kan. Terus ini Pak, selanjutnya kira-kira setelah Bapak ketemu tuh misalnya kan, oh ini kasus dilema etika, oh ini kasus dilema moral. Nah, untuk terkhusus untuk dilema etika nih Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atau menjalankan atau membuat satu keputusan itu? Jika terjadi kasusnya dilema etika nih, oh ini dilema etika, bagaimana cara Bapak menjalankan untuk membuat satu keputusan di sekolah? Kalau yang berkaitan dengan etika moral, itu berarti kita harus mengetar latar belakang kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi tidak serta kita ada itu memutuskan sesuatu tanpa tahu latar belakangnya. Contohnya kira-kira seperti apa Pak? Kasus. Contohnya pernah kejadian nyata pada anak kita. Nah, kejadian di SD kita ini. Nah, suatu saat ada anak yang sering terlambat, bahkan sekali-sekali juga tidak sekolah. Tetapi kita belum tahu kenapa hal itu terjadi. Dan terkesan kita kadang-kadang agak sungkan. Tetapi setelah suatu saat itu oleh gurunya diadakan suatu pelajaran mengarang lah. Di dalam sebuah karangannya ternyata anak itu punya permasalahan. Dari situ dia curhat di dalam sebuah karangannya bahwa ada kata-kata, saya masih ingat itu, andai kata orang tua aku masih ada, seperti itu dalam kata-katanya. Nah ternyata setelah itu ditelusuri, yang bersangkutan anak itu ikut wawaknya sehingga sebelum berangkat ke sekolah itu harus membantu jualan di bawah itu. Nah dari hasil itu kemudian wali kelasnya mengambil tindakan bersama dengan kami di sekolah, kepala sekolahnya. Wali kelas itu akhirnya ambil kesimpulan bahwa ini ada sesuatu hal yang memang perlu disikapi. Dalam arti tidak kita selalu marah karena anak itu memang keterlambatan kita bisa ada toleransi bagi kita. Yang penting anak itu walaupun terlambat dia tetap sekolah. Jadi kita kasih keringanan lah. Jadi ya kita tetap kasih masukan semangat supaya dia tetap belajar. Ya, untuk membedakan itu tadi, karena di awal mungkin kita juga belum tahu itu dilema etika atau itu bujukan moral. Iya, kita justru malah seudon, jangan-jangan anak ini Setelah nakal. diidentifikasi tadi ya. Iya, Oh, setelah dan saya sudah ternyata sore ya. iya, Ketemu itu bahwa kasus ini dilema etika. iya. Terkait ini Pak, untuk pertanyaan nomor 2 tadi kan hampir sama yang nomor 3 Pak. Tadi kan Bapak sudah jelaskan itu langkah-langkah sudah Bapak. Kira-kira yang biasa Bapak lakukan itu langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika terjadi kasus dilema etika ini.
kira-kira langkah-langkah Bapak sudah biasa lakukan sudah maksudnya ya. ketika ada kasus seperti ini ya, Bapak sudah sekali pada Ya. hal seperti ini. Tapi yang memang sudah biasa dan hal yang wajib Bapak lakukan ketika ini ketemu nih ada kasus nih, apa saja Pak dari awal kira-kira Pak, tolong diurutkan langkah-langkah Bapak untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat keputusan. Oh, penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya kan saja seperti yang kami sampaikan tadi, ini kan kaitannya dengan anak. Dan anak itu tentu kaitannya dengan wali kelas. Nanti yang punya beban tentu wali kelas. Bisa jadi wali kelas itu karena tidak paham, akhirnya menjadi marah dan sebagainya, karena tidak paham terus. Nah, setelah diketahui seperti itu, kemudian kami dengan wali kelas itu, wali kelas juga, wali kelas itu yang melakukan suatu musyawarah lah, untuk memberikan suatu tindakan yang intinya tidak membebani atau tidak merugikan anak, tidak membebani dan tidak memberikan sanksi yang sifatnya justru nanti menjatuhkan mental anak. Jadi tetap kita pupuk semangatnya, tapi apa itu anak itu tidak merasa istilahnya punya beban sehingga benar terprestasi. Jadi langkah-langkah Bapak tadi mengajak diskusi, ya, informasi yang lebih detail, ada wali kelas, masalah juga ya, untuk mengambil tindakan ya. wali kelasnya supaya tidak merugikan itu sendiri. Kemudian Pak ini tadi kan ada langkah-langkah beberapa langkah Bapak mengambil sebelum mengambil keputusan, mengajak wali kelas untuk berdiskusi gitu Pak. Mungkin anak juga Bapak ajak atau bertanya langsung ke murid. Dari sekian langkah-langkah yang paling efektif ketika membuat keputusan kira-kira apa dari Bapak selama ini? Misal satu kasus yang kemudian yang Bapak biasanya paling efektif itu seperti apa? Yang paling efektif pertama dari hasil penelusuran itu sendiri kita adalah persuasif dulu, pendekatan itu kepada anak, apa yang menjadikan anak itu seperti ini ya. Setelah kita adakan pendekatan, kemudian anak berani bicara, menyampaikan apa adanya, yang baru kita musyawarah dengan kelasnya bagaimana jalan keluar yang terbaik sehingga satu pemahaman antara wali murid dengan murid itu sendiri, sehingga mungkin dengan adanya curhatan ini si anak sendiri kan dapat masukan bisa menerima, nggak takut lagi, nggak takut lagi. Cuman ya mungkin dengan adanya saling apa itu berikan masukan itu guru lebih tepat dalam mengambil sikap ataupun tindakan. Kemudian ini Pak, ini kan Bapak sudah biasa tuh, ini salah satu kasus Pak ya, di Matematika ini Bapak sudah berapa tahun, banyak untuk kasus Matematika yang sudah Bapak temui dan Bapak sudah keputusan. Tapi dari beberapa kasus itu Pak, mungkin ada tantangan mungkin Pak ya, ketika Bapak mau seperti ini, mungkin ada beberapa tantangan yang mungkin Bapak dirasa berat atau seperti apa. Kira-kira ada Pak tantangan ketika Bapak membuat suatu keputusan? Tantangannya ketika kita tidak atau belum sepaham. Oh itu. Kalau memang kita belum sepaham, lalu cari solusi di mana ketemu titik kepahaman kita bersama. Nanti artinya kalau kita sudah memahami permasalahannya, kemudian kita sama-sama mengambil keputusan, insya Allah nggak ada tantangan. Tapi kalau berbeda persepsi, itu yang jadi tantangan. Maka solusinya ya kita meminta masukan dari yang lain. Menyatukan persepsi dulu. Iya, betul, persepsi dulu. Sehingga sepemahaman, setelah kita sama paham, baru kita memutuskan apa ya, keputusan yang paling baik. Jadi merupakan keputusan bersama akhirnya. Terus ini Pak, ketika ini Pak ya ada kasus seperti tadi. Biasanya kalau Bapak membuat suatu keputusan itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak buat jadwal tertentu, atau bagaimana kira-kira Pak? Bisa membuat suatu keputusan dalam suatu kasus dengan kita. Melihat kasusnya. Oh ya. Kalau misalnya kasusnya itu berat ya segera mungkin. Tetapi kalau kasusnya itu berat kemudian berkaitan dengan wali murid, Itu bisa tidak bisa ini ya, tetap kita
ada komunikasi dengan wali murid sore kita baru apa ya, baru masukan dari orang tua juga, terutama yang bersangkutan kan. Kalau itu berat Ya kalau itu berat, ini kan ya sesegera mungkin diselesaikan, karena kalau ditunda takutnya mengulang lagi. Kalau misalnya kejadian hari ini kita tunda, besok jangan-jangan jeda waktu yang ada itu justru menimbulkan permasalahan yang lebih berat. Ya, nggak segera diselesaikan kan, meninggal waktu artinya menambah masalah. Dia sesegera mungkin, Ya, dan juga jangan menunda-nunda. ya. Itu tergantung dari Pak ya. Kalau Ya. berat mungkin tidak bisa di hari itu langsung selesai. Gitu. Ya, Kalau dia ringan mungkin bisa ya. kalau berat dipandang perlu masukan dari wali murid yang bersangkutan, ya kita perlu waktu. Tapi prinsipnya ya segera mungkin. Kemudian Pak, karena ini ketika mengambil keputusan yang pertanyaan saya juga Pak ya, ada nggak seseorang ataupun Bapak saat mengambil keputusan itu faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak saat membuat keputusan itu? Ya tentu kalau kita memang rukun kompak dengan sesama guru terutama, insya Allah mudah. Asal tidak ada egois masing-masing. Ya, kalau kita sudah kompak, sepemahaman demi kebaikan bersama, insya Allah mudah. Tapi kalau kita memutuskan sendiri ya rasanya kurang pas karena nilainya kan keluarga besar. Jadi risiko bukan pribadi tapi atas nama sekolah. Itu sebagai pimpinan jadi masih harus ada Ya. Iya. Tapi keputusan Bapak sendiri ya. Tapi keputusannya diambil dari Ya. Punya keputusan itu kata kepala sekolah, tapi harus dari masukan dari berbagai pihak. ada Pak ya, Ya. pasti ada. Ya. Terakhir Pak Tarno, pertanyaan terakhir dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk membuat suatu keputusan di rumah kita? Nah, tentu setiap permasalahan itu semakin cepat kita atasi, semakin juga kita selesai masalah. Jadi pada dasarnya sekecil apapun permasalahan segera diatasi, selesai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Ini seperti itu. Tempat mungkin bagus juga Saat terjadi permasalahan ya, jangan ditunda-tunda. Iya. Tapi jangan pula terlalu terburu-buru ambil keputusan gitu. Ya, Apalagi berat. nanti salah apa ya? Salah ambil kalau kita tidak telusuri latar belakangnya seperti apa ya. Karena pada dasarnya setiap permasalahan itu kan ketika dua orang mempunyai masalah itu kan pasti berebut benar. Karena kebenaran itu perlu kita telusuri. Baik, terima kasih Pak Tarno atas kesempatannya sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas saya. Semoga yang sudah Bapak sampaikan ini mendapatkan pencerahan bagi saya Pak. Ilmu saya di depannya walau kita nanti mungkin amanahkan menjadi seorang pemimpin di sekolah, pengalaman yang sudah dapat itu Bapak sharing ini bisa saya. Terima kasih banyak Pak Tarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah sehat Pak Edo. Ya. Izin Pak Bambang, saya dari Disbo, jadi angkatan 8 dari SD2 Tepatnya. Ingin ini Pak membuat tugas dari 351 tentang pengambilan keputusan berbasis pengambilan kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan saya minta tolong ada dua kepala sekolah, satu kepala sekolah saya Pak Sukarno, dan satu lagi Pak Bambang. Dan kemudian Pak ya, Ya. saya ajukan pertanyaan ini. Baik Pak Bambang, pertama saya mau bertanya tentang selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dan membedakan antara kasus tersebut adalah merupakan dilema etika atau itu merupakan rujukan moral. Jadi gini Pak Edo,
antara dilema etika dengan rujukan moral ini kadang kan hampir istilahnya abu-abu ya. Ini kita tidak pelajari dulu apa sih dilema etika, apa sih rujukan moral. Tapi pastinya ketika kita ingin mengidentifikasi antara kedua itu, yang pertama kita lihat peraturan di sekolah kita apa. Setelah kita melihat peraturan kita melihat apa semacam fenomena ya, yang ada di lingkungan sekolah kita. Baru kita bisa melihat apakah itu kasus dinamika atau masuk dalam rujukan moral. Lalu kita ajak ngobrol bersama baik itu guru maupun tenaga kependidikan kita. Setelah kita ajak ngobrol, kita juga mencari informasi lain dari teman sejawat, guru senior dan lain-lain, sehingga tidak satu sumber yang kita dapatkan. Baru kita bisa melihatnya dari etika atau rujukan moral. Tidak serta merta langsung tidak bisa dapat ada. Kemudian ini Pak Bambang, bagaimana cara Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingan yang sama-sama atau dilema etika yang mengandung nilai kebajikan? Nilai kebajikan. Yang pertama kita melihat fakta yang terjadi di sekolah. Ya, dalam pengambilan keputusan itu kan, ya kita melihat fakta yang terjadi di sekolah. Setelah kita kaji fakta, kita kumpulkan fakta itu, kita kan sudah tahu bahwa yang terlibat itu siapa. Ya, guru A dengan B, baik dengan murid atau murid dengan murid. Nah, setelah fakta-fakta itu kita kumpulkan, baru kita pelajari, kemudian sampai ke keputusan yang kita ambil itu salah. Kalau menyangkut mengambil keputusan dari Pak, kan ada langkah-langkah atau prosedur yang sudah biasa atau sering sekali Bapak lakukan selama ini sama Bapak menjabat menjadi seorang kepala sekolah. Sebenarnya pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan kedua dan ketiga itu bersama, ya. Dari fakta-fakta itu tadi, langkah-langkah untuk kita mengambil keputusan itu, kita mengelompokkan permasalahan ini, ya, apakah termasuk di kasus dilema etika atau termasuk di dalam rujukan moral. Nah, setelah kita pelajari, kita bandingkan dengan informasi-informasi yang saya sebutkan. Pembanding tadi dari rekan kerja yang lain, baru kita ambil tindakan. Jadi dari ini kan ada beberapa langkah yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan biasa. Dan ada beberapa teman-teman mengambil informasi, fakta dari beberapa sumber, tidak hanya Bapak ambil sumber. Ya. Tapi menurut Bapak dari sekian itu yang paling efektif langkah ataupun apa yang Bapak lakukan dari mengambil keputusan paling efektif? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan dari informasi-informasi yang kita dapatkan itu adalah mengajak yang bersangkutan itu untuk berdiskusi yang ada dalam perselisihan itu, ya, dalam masalah ya, belum tentu perselisihan. Kita ajak berdiskusi, kita beritahu konsekuensinya, sehingga apa yang kita putuskan itu bisa diterima oleh mereka. Jika mereka merasa Pak tidak seperti ini rasanya, mereka kita berikan hak juga untuk berargumen, untuk melakukan pembelaan terhadap diri, tidak serta-merta keputusan itu datang dari pimpinan langsung. Kita diskusi dulu, kita keberatan, kemukakan argumentasinya apa, dasarnya apa, sehingga nanti ketika diputuskan, benar ya, kamu sudah menerima. Kemudian itu Pak Bambang terkait tentang pengambilan keputusan, Bapak mengambil beberapa fakta, kemudian melakukan beberapa langkah. Di situ kan pasti ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Dan ketika kita membuat keputusan nanti, saya mau seperti ini, mungkin ada beberapa tantangan. Kira-kira apa sih Pak tantangan selama ini Bapak temui ketika mengambil keputusan tersebut? Tantangan yang paling dirasakan itu namanya dilema etika. Sudah pasti rasa adilnya, rasa kasihannya ada. Kadang kita berbicara ya mengutamakan adilnya, kita juga punya hati nurani. Rasa kasihannya ada juga nih.
kita kedepankan kasihannya, letak keadilannya di mana? Akhirnya dilema sang pengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya kita juga harus mengkaji dampak. Ya, jangan sampai keputusan ini diambil tanpa mengkaji dampak. Dampak itu baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Jangan sampai nanti keputusan diambil dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya ada. Itu kita membuat masalah baru. Jadi dua itu tadi. Ya, rasa keadilan bercampur lah ya dengan rasa kasihan, kemudian mengkaji dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ketika itu sudah kita kaji, kita analisa. Kemudian ini Pak, menyangkut pengambilan keputusan kan? Jika terjadi kasus di Amerika, kita tahu yang Bapak sudah mengidentifikasi, ini mungkin kasusnya adalah di Amerika. Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat misalnya, atau Bapak membuat jadwal sendiri, atau bagaimana prosedur ketika menyelesaikan satu di Amerika? Kalau jadwal secara resmi tidak, ya, seperti jadwal tiket kita di sekolah, ya kan, jadwal semacam KKG kita di sekolah, tidak seperti itu. Tetapi pastinya dalam mengambil keputusan itu kita luangkan waktu untuk mengkaji dulu permasalahan yang ada. Tidak serta-merta permasalahan ada langsung kita ambil keputusan. Ya, karena nanti permasalahan yang ada itu kan ada juga permasalahan ringan, sedang dan berat ya, untuk kita kaji. Nah, di situ nanti baru kita waktunya berbeda-beda, menyesuaikan. Besar, mungkin lebih lama. Lebih bisa 2 hari 3 hari kita kaji. Kalau kasusnya sederhana, hari ini kita kumpulkan fakta, kita cari informasi lain, nanti siang sudah bisa kita putuskan. Kemudian terkait pengambilan keputusan Pak Bambang, Bapak selaku sebagai kepala sekolah, pimpinan di sekolah, apakah ada tidak seorang atau tokoh lain yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait kasus tentang rumah kita? Kembali kalau pandangan kami, kita tidak bagus ya seorang pimpinan mengambil keputusan itu dengan pemikiran sendiri. Kita harus kolaborasi, ya, kolaborasi ya, bercerita dengan teman-teman, minta pendapat teman-teman, ya, itu baik guru maupun tenaga kependidikan kita. Nah, jika kasus tadi yang dipandang tadi berat, tidak tertutup kemungkinan komite kita ada bicara, ya, masyarakat kita ada bicara, orang kita ada bicara. Tetapi itu ketika kasusnya berat dibandingkan dengan ringan dan sedang. Tidak bagus kalau menurut kami kalau hanya diambil berdasarkan cara berpikir pimpinan saja. Diskusi, tetapi keputusan kembali ke pimpinan. Ya, kita sebagai bahan acuan. Kan berarti kita ada diskusi lalu di teman-teman tidak harus seperti ini. Kita melihat bahwa keputusan masukan dari teman-teman tadi tidak pas, lalu kita mengikuti dengan sendirinya karena tadi sudah berdiskusi. Keputusan kembali ke kita. Iya, ya, sering. Terakhir ini Pak Bambang, dari semua yang sudah Pak Bambang sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari keputusan di rumah kita? Satu, pembelajaran yang dapat saya ambil dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh kalau istilah kita itu tergesa-gesa. Ya, kalau istilah ya tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh itu. Seorang pemimpin mengambil keputusan terburu-buru. Yang kedua, mengambil keputusan terlalu lambat juga nggak benar. Ya, karena problem-problem itu berlarut-larut yang tadinya ringan menjadi sedang menjadi berat akhirnya. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan juga kita dilarang menunda-nunda waktu. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan teman-teman baik itu guru maupun tenaga komite, tapi kita
dulu permasalahannya. Kalau misalnya sederhana ya sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak Bambang atas waktunya, kesempatan yang diberikan, banyak hal atau ilmu pengalaman Bapak yang bisa saya ambil, saya petik ini Pak. Khusus walaupun memang sebagai tugas, tapi ini ilmu untuk saya pribadi. Dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini menjadi ilmu saya untuk pengalaman saya di depan dan juga untuk tugas saya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, sama-sama Pak Dadang, selamat tetap semangat mengikuti program Bulu Penggerak. Terima kasih Pak.